Saya kaget membaca ayat ini. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Saya mau menyaksikan bagaimana sih saya bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah, waktu saya ibadah itu, saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah, saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Ma'idah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir, saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Nah, jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim, terjemahan Mahmud Yunus. Saya coba baca ya, karena ini kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffayna ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam yang membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya, serta membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa. Saya kaget membaca ayat ini. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Dan dikatakan di sini, Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab. Itu saja singkatnya. Nanti saya akan membuat video bagaimana kesaksian saya. Oke, ini mbaknya tadi. Mbak bilangnya coba baca ayat Alkitab Hosea 3 ayat 1. Nah, ini saya liatin dulu latar belakangnya, apa isi pokok kitab Hosea, apa maksud penulisannya. Nah, Hosea 3 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, jadi yang Mbak tanya ini ayat 1-nya. Jadi kalau mau tahu makna ayat 1 itu baca secara keseluruhan ya. Di sini perikopnya diterima kembali tetapi dianggap sepi. Oke. Jadi dalam hal ini ada dua yang dapat diungkapkan. Pertama, Tuhan memakai kata suka bersundal ya, bukan sudah bersundal. Ini menunjukkan betapa jahatnya Israel sehingga bersundal atau berzina itu sudah menjadi kesukaan mereka pada saat itu. Oke. Nah, bukan sampai saat itu juga ya. Kalau kita melihat sekarang juga persundalan, sampai sekarang masih terjadi. Nah, yang dimaksud di sini Israel telah bersundal secara rohani dengan mengikat hubungan dengan Allah-Allah lain atau
berhala selain daripada Tuhan Allah sendiri. Dan itu telah dilakukan berulang-ulang. Lalu yang kedua, Gomer sudah pergi meninggalkan Hosea dan sudah menjadi milik selingkuhannya. Jadi Gomer yang sesungguhnya adalah istri sah dari Hosea, jadi dia itu telah pergi meninggalkan Hosea untuk berselingkuh dengan laki-laki lain. Jadi ini menggambarkan bangsa Israel yang adalah milik kepunyaan Tuhan, yang ternyata juga sudah pergi meninggalkan Tuhan untuk menyembah sembahan-sembahan yang lain. Tetapi dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, Tuhan memerintahkan Hosea untuk pergi dan kembali mencintai istrinya Gomar. Dan tentu saja, ya, secara manusia, Hosea pasti marah, pasti kecewa, pasti malu diperlakukan demikian oleh istrinya. Ya, Hosea tentu bisa saja menuntut agar Gomar dihukum. Jadi di zaman dulu ya, kalau ada perempuan yang ketahuan berzina itu hukumannya mati, dirajam pakai batu sampai mati. Namun Hosea bisa aja berbuat seperti itu kepada istrinya Gomar. Ya, karena perselingkuhan itu. Oke, lanjut ya. Jadi karena perselingkuhan Gomer, Hosea bisa saja menuntut Gomer untuk dihukum mati, dihukum rajam. Karena pada saat itu itulah hukum bagi orang yang berzina. Tetapi ya, semua perlakuan yang dilakukan oleh Gomer itu sama sekali tidak dapat menghilangkan cinta kasih yang sejati. Hosea tetap bangkit mengambil kembali Gomer, walaupun ya untuk itu ia harus membayar seharga 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai, harga yang ya sungguh tidak murah untuk menebus kembali istrinya. Dan sesungguhnya ini juga yang digenapi Tuhan Yesus di Golgota. Ya, jadi kembali dari 15 shikal itu kita dapat melihat di dalam ayat yang kedua, lalu aku membeli dia bagiku dengan membayar 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Oke, saya lanjutkan. Nah, orang yang telah meninggalkan Tuhan lalu berzina dengan dosa dan nafsu kedagingan yang membuat orang seharusnya binasa, tetapi jauh-jauh Tuhan Yesus datang lalu membayar orang yang percaya kepadanya lunas dibayar. Sehingga dengan nyawanya, darahnya, tubuhnya yang disalibkan, dikorbankan, itu untuk menebus dosa-dosa semua manusia. Tapi yang mendapatkannya hanya bagi siapa yang percaya. Ya, jadi kalau mau menerjemahkan ayat, itu harus ada dasar ya. Jangan comot satu Mbak. Harus baca semuanya. Ya, nanti kalau mau mengertikan dari sini, baca dulu dari sini nih. Karena ini Alkitab ini ya, semuanya berhubungan dari perjanjian lama nih ya, sampai perjanjian baru ya, itu semuanya berhubungan ya. Istilahnya ya, kalau orang mau menikah itu dia pendekatan dulu, PDKT dulu, pacaran dulu, tunangan dulu, baru menikah, baru punya anak ya. Bukan punya anak dulu baru menikah ya, kebalik itu namanya. Oke, terima kasih komentarnya. Saya berdoa semoga Tuhan menjamah. Tuhan membawa terangnya dalam hidup saudara-saudaraku yang belum menerima kasih Kristus. Selamat pagi. Ditambah, dikurangi, dan dirubah. Oke. Dirubah dan dikurangi di mananya? Di ayat mana? Di lembaran keberapa? Saya mau tahu di mananya. Tolong tunjukkan. Jadi kalau tidak bisa tunjukkan tuh seolah-olahnya cuma bisa ngomong doang, Bang. Ya, seperti bahasa pengalihan kalau didengar di kuping saya. Ya, maaf. Jadi
Al-Quran sendiri ya menyaksikan, mengatakan bahwa Alkitab, Taurat dan Injil ya yang tergabung di dalam Alkitab ini, ada Zabur juga di sini ya. Itu adalah firman Allah. Ya kalau ini firman Allah, masa iya sih Allah tidak bisa, tidak sanggup untuk menjaga keaslian firman-Nya? Masa iya Allah mau menyesatkan umatnya manusia yang diciptakannya dengan kasih, dengan rupa dan gambarnya? Mau disesatkannya hanya karena dibiarkannya orang lain atau manusia itu sendiri untuk memasukkan firman-Nya itu? Tidak mungkin bang, ya pakai logika bang, ya. Ini saya bukan marah, enggak. Emang kayak gini bahasa saya ngomong. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Seisinya semua Allah yang ciptakan bang. Taurat dan Injil itu firman Allah. Masa akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya Allah mampu. Masa menjaga keaslian kitabnya saja Allah nggak mampu. Nggak mungkin bang. Ya, baca bang Taurat dan Injil sampai habis. Maka bang akan mengerti. Ya jangan dengar kata orang saja. Saya juga dulu mikirnya begitu kok. Saya umpamakan begini ya. Saya mau jual tanah kepada teman saya si A. Lalu ada teman saya si B. Dia ini sirik sama saya. Lalu dia memfitnah saya. Yang si B ini memfitnah saya dan mengatakan kepada si A yang mau membeli tanah kepada saya ini, mengatakan bahwa tanah saya ini sertifikatnya palsu. Dan dia punya sertifikat yang asli, katanya begitu bang. Nah tentu saya katakan sama teman saya yang si B ini, ya kalau situ mengatakan punya saya palsu, sertifikat saya palsu, situ punya asli, tunjukkan dong punya situ asli. Kalau saya punya tahun 2000, situ harus punya tahun 90-an dong, ya kan, baru dikatakan saya palsu. Tapi kalau seandainya Anda berkata seperti itu tanpa pembuktian, berarti Anda hanya mau memfitnah saya supaya teman saya si A ini tidak jadi membeli tanah saya. Begitu loh bang, ya. Jadi kita berargumen tanpa membaca itu nihil. Maju-maju saja, Tuhan selalu